sini banyak yang berekonomi lemah. Akhirnya masyarakat kami sebagiannya ada lari ke rantau ke Malaysia atau ke Kalimantan. Dampaknya kehidupan masyarakat perempuan-perempuan yang ditinggalkan di sini, ekonominya semakin memburuk sehingga mereka mulai berjuang sendiri. Perlakuan sosial itu wanita di nomor 2 kan. Bahkan kalau misalnya ada suami yang merasa kesal, istrinya bisa dipukul. Dan ketika istrinya dipukul, tidak ada satu orang pun yang berdiri dan mau menolong perempuan yang malang itu. Bagi ibu-ibu hamil, mereka hanya kepercayaan pada ibu-ibu dukun saja. Sepertinya ada perdarahan di rumah, mau diatasi oleh siapa, sampai titik terakhir mendatangkan kematian. Dulunya itu perempuan ini cuma di dapur. Dulu tuh Pak, mungkin 2 atau 3 orang saja Pak. Belum mengerti kan Pak, apa itu sekolah, apalagi anak perempuan, katanya dulu kan anak perempuan tidak ada guna. Kalau 50% dari satu masyarakat, dalam hal ini perempuan itu, karena faktor-faktor tertentu tidak bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada mereka, tidak mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya yang ada, sumber daya alam, sumber daya pengetahuan, misalnya sekolah dan sebagainya, berarti wah kita semua rugi kan? Saya jadi bupati, saya akan memberikan bukti, bukan janji. Ya, kalau seandainya saya jadi bupati, saya akan mensejahterakan masyarakat yang berekonomi lemah. Pada awal tahun 2014, Konsorsium Global Concern dan Couple Indonesia melakukan studi pemetaan kondisi perempuan miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil studi menyebutkan bahwa perempuan miskin di pedesaan masih minim akses terhadap sumber daya, kurang dilibatkan dalam proses dan pengambilan keputusan pembangunan, serta kurangnya perlindungan dan penghargaan atas hak-hak perempuan. Program Desa Ramah Perempuan yang didukung oleh proyek Mampu mulai diuji cobakan di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Ende. Pendekatan yang diuji cobakan antara lain mendampingi desa-desa pilot, mengembangkan sistem perencanaan dan tata kelola desa yang lebih ramah terhadap perempuan miskin, menyediakan ruang berekspresi dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi perempuan miskin pedesaan. Beberapa kriteria desa ramah perempuan juga telah diadopsi dalam penilaian lomba desa di beberapa desa pilot. Jadi desa ramah perempuan ya, kalau misalnya kita definisikan adalah desa yang mampu memberikan situasi sosial yang kondusif bagi warganya, ya, terutama bagi perempuan, khususnya perempuan miskin, akan perlindungan dan rasa aman dari mereka. Kedua juga memberikan akses terhadap perempuan miskin itu untuk mengambil keputusan akan pembangunan desa. Dan ketiga ini adalah bagaimana desa ini mampu memberikan inovasi, menumbuhkan inovasi bagi warganya, terutama inovasi-inovasi dari perempuan miskin itu sendiri. Ada banyak program yang masuk di desa-desa dan image sudah terlanjur tertanam di publik dan di masyarakat sendiri di level desa, seolah-olah memahami bahwa kalau ada program masuk itu adalah bantuan gitu ya, ada project, bantuan bergulir dan lain-lain. Hal yang menarik adalah di RP ini tidak membawa bantuan tunai, tidak membawa infrastruktur, tapi kemudian kita tawarkan adalah proses bagaimana
memberdayakan, mengelola masyarakat secara sadar akan potensi dirinya sendiri. Di DRP ini menempatkan warga negara itu adalah modal, warga negara itu adalah aset gitu ya, yang sesungguhnya harus diperlakukan secara baik, tidak hanya sekedar hak dasarnya dihargai, tapi kemudian dia ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dikelola, karena kalau tidak maka dia menjadi, negara sendiri akan menjadi rapuh. Sampai di menit ke-6 film ini, mungkin sebagian kita masih mereka-reka. Bagaimana sebenarnya wajah desa yang ramah perempuan itu? Nah, kami punya sedikit gambaran akan hal itu. Kegiatan posyandu sudah mulai aktif, sudah tidak ada lagi bayi yang gizi buruk, sudah tidak ada lagi bayi yang tidak diimunisasi. Kematian ibu karena melahirkan tidak ada lagi. Kebiasaan kita di sini kan laki pukul istri, bilang pukul dia mau, karena bilisannya itu pakai moko. Tapi dengan hadirnya konsorsium Kopel di sini kasih pemahaman, kemudian bahwa perempuan itu juga sudah ada undang-undang perlindungan perempuan itu ada, maka sudah mulai berubah sudah. Kekerasan dalam rumah tangga itu bapak berkelahi dengan perempuan itu sudah tidak ada lagi. Sudah mempunyai dana ini untuk tenun ikat berkelompok. Sudah bisa cara tahu atur ukuran pemasukan dengan pengeluaran tuh sudah seimbang. Hasil pendampingan tahun ini itu nanti akan dicoba direplikasikan ke desa-desa lain, karena kami lihat ternyata ada praktek-praktek yang kita lihat ya sangat inovatif. Di bulan Oktober nanti ini, ke depan ini kita akan rapat untuk penyusunan artinya rancangan untuk APBDes-nya untuk 2016. Salah satunya nanti dari kegiatan ramah perempuan kami akomodir untuk bukan hanya 1-2 desa saja yang jadi binaan daripada program ini, tapi keseluruhan desa yang ada di sini. Untuk tahun 2015 itu ada alokasi anggaran yang cukup signifikan, kurang lebih ada sekitar 2M yang ada melekat di SKPD BP2KB dan juga BPMPD. Terkait dengan desa ramah perempuan, bagi kami selaku Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di daerah ini, kami melihat itu cukup baik karena di sana ada pendampingan dari NGO, sehingga tentu saja ada peningkatan kapasitas perempuan di sana, di desa itu. Dan setidak-tidaknya di sana perempuan dihargai dan dihormati keberadaannya. Perempuan merasa diperhatikan, perempuan merasa dilibatkan, perempuan merasa diandalkan, perempuan merasa diperhitungkan dalam berbagai aspek pembangunan. Pertama, saya atas nama masyarakat dan pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Global Concern yang memberi perhatian penuh kepada pengembangan kapasitas dan juga sumber daya manusia khusus untuk perempuan di daerah ini. Bentuk dukungan pemerintah daerah dari sisi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dengan sudah dibentuknya sebuah peraturan daerah,
tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Kesejahteraan itu sulit sekali dapat dicapai bila dalam sebuah keluarga peran perempuan tidak optimal. Dari sisi itulah kemudian kita mendorong kepada Kementerian Desa agar indeks yang strategis ini kemudian masuk di dalam indeks desa membangun yang tadi baru saja diluncurkan. Daerah tertinggal dan transmigrasi Senin pagi kemarin meluncurkan Indeks Desa Membangun atau IDM. IDM ini nantinya akan menjadi indikator dalam mengurangi jumlah desa tertinggal. Indikatornya untuk membentuk indeks tadi itu merepresentasikan kepentingan strategis, yaitu memastikan peran perempuan. Misalnya adalah pembantu kepala desa atau kepala urusannya. Nah, kaurnya itu misalnya dari 3 minimal 1 lah ada perempuan ya. Nah, kemudian bayangkan kalau misalnya 73.000 desa, berarti ada 73.000 perempuan yang hari ini punya kedudukan jabatan yang strategis di sebuah desa. Mari lawan kemiskinan dengan pembangunan yang inklusif dari desa bersama perempuan untuk Indonesia hebat.